Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi dengan saya Dinten Saifuddin dari kelas 5 BKID. Baik, untuk kita pertemuan ke-7 ya. Saya akan menjelaskan tentang praproduksi film. Praproduksi film itu itu sebelum membuat film, produksi film. Itu format skenario, penulisan skenario. Nah, format penulisan skenario atau penyusun skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera penulis skenario. Jadi penulis skenario itu jadi yang menulis skenarionya, misalkan kayak si A harus ngomong apa gitu di skrip skenarionya itu, dan alurnya harus kayak gimana, kayak gaya-gayanya gitu. Dan juga ada hal-hal yang membuat format skenario. Yang pertama kita ada judul scan, di scan ini apa gitu. Yang kedua ada nama pemeran. Nah, kita harus nentuin gitu, nama pemeran itu siapa aja gitu yang cocok untuk memerankan ini. Dan yang kedua deskripsi visual. Terus itu ada tokoh dialog. Nah, tokoh-tokoh dialog ini siapa aja gitu yang mau diperanin. Dan yang kelima ada beat dan dialog, itu percakapan si A dan si B gitu. Itu lebih. Juga ada logika bahasa. Logika bahasa itu dalam menggunakan logika bahasa, sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario ini bukanlah bahasa yang baku gitu, melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari, kayak pemilihan bahasa lisan sehari-hari juga yang digunakan dalam dialog pun harus tepat tuh. Jadi kita harus menggunakan logika bahasa gitu ya, bukan bahasa yang baku gitu kan. Bahasanya itu harus yang nggak baku. Nah, kayak misalkan kayak lo gue gitu ya, bahasa yang baku. Nah, di sini juga dialog pun harus tepat gitu, kayak percakapan itu harus tepat, ada intonasinya. Misalnya sebisa mungkin tidak memakai kata-kata sejenis lo gue gitu, dong deh gitu kan, nggak boleh. Jadi sebagai penulis skenario pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dialognya, minimal bisa mewakili bahasa seluruh rakyat Indonesia gitu yang sehari-hari. Ada rasional data. Rasional data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film. Pendekatan ini membantu film membuat film yang lebih relevan, menarik, dan berkualitas, supaya penonton juga kayak menarik, penasaran gitu ya. Terus ada contoh penerapan rasionalisme di sini. Data dalam pembuatan film yaitu penggunaan data untuk memahami audiens. Yang kedua, penggunaan data untuk menguji ide-ide. Yang ketiga, ada penggunaan data untuk meningkatkan kualitas film. Nah, ada wawancara. Wawancara adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika Anda ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter atau cerita atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut saat melakukan wawancara film. Nah, supaya lebih kayak memahami gitu lebih dalam karakter ini gimana gitu.
ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, dan bahan-bahan teori yang diperlakukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film yang berguna bagi tim desain produksi sebagai informasi mengenai tempat dan waktu di mana film berlangsung, dapat membantu mereka membuat set akurat dan mendetail serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era dan konteks ceritanya gitu, kayak pemilihan kostum untuk konteks cerita ini. Ada media visual. Istilah data visual, di sini ada data visual. Data visual adalah dalam konteks pembuatan film bukanlah istilah yang umum digunakan. Istilah yang lebih sesuai dari kata visual adalah elemen visual atau visual dalam film. Dalam pembuatan film kita berbicara tentang elemen visual atau aspek visual karena kita merujuk pada semua elemen visual seperti kayak gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen-elemen visual lainnya.